Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In these opportunities, I would like to presentation about programming, hardware and software. Before I start the presentation, let me introduce myself. My name Umi Faikoh and my number identity 123. Programming atau pemrograman ada hardware perangkat keras dan ada software atau perangkat lunak. Hardware atau perangkat keras. Four components of a computer system is any CPU, memory, input device, and output device. First, CPU or Central Processing Unit. Central Processing Unit adalah unit pemrosesan pusat. Fungsinya adalah make decisions, perform computations, and delegates input or output requests. Fungsinya yaitu untuk membuat keputusan, melakukan perhitungan, dan mendelegasikan permintaan input atau output. Yang kedua ada memori. Ada drive disk, drive CD, tape drive, and USB flash drive. Yang pertama, disk drive, yaitu perangkat keras penyimpanan data utama dan biasanya terbesar di komputer. Yang kedua ada CD drive, yaitu penggerak CD atau suatu drive yang digunakan untuk merekam atau memainkan CD. Yang ketiga ada tape drive. Tape drive ini adalah perangkat penyimpanan data yang membaca dan menulis data pada pita magnetik. Penyimpanan data pita magnetik biasanya digunakan untuk penyimpanan data arsip yang offline. Dan ada USB flash drive, yaitu perangkat penyimpanan data yang menyakup memori flash dengan antarmuka USB terintegrasi. Biasanya dapat dilepas, ditulis ulang, dan jauh lebih kecil daripada disk optik. Dan yang ketiga, ada input device atau perangkat input seperti keyboard dan mouse. Fungsinya untuk get information from the user to the computer. Fungsinya yaitu untuk mendapatkan informasi dari pengguna ke komputer. Dan yang keempat yaitu output device. Contohnya seperti monitor. Fungsinya to sense information from computer to the user. Jadi, fungsi perangkat keluaran ini yaitu untuk mengirimkan informasi dari komputer ke pengguna. Jadi, perangkat keluaran ini kebalikannya dari perangkat input. Next. Hardware. Di sini ada input device, memory, output device, and CPU. Yang pertama, input device, yaitu perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan suatu data
dan perintah ke dalam sistem komputer. Alat input ini tidak bisa bekerja dengan fungsinya tanpa adanya suatu software yang menjadi pendukungnya. Macam-macam input device seperti keyboard, mouse, webcam. Dan yang kedua, memori sebagai tempat penyimpanan data sementara. Dan yang ketiga ada output device. Output device ini adalah perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan suatu keluaran seperti gambar, kertas atau dalam bentuk hard copy-nya, suara, dan lain-lain. Contoh dari output device adalah printer, speaker, monitor, dan lain-lain. Dan yang keempat, ada CPU. CPU adalah perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Karena merupakan pusat pengolahan data dalam sebuah komputer. CPU sering juga disebut dengan prosesor. Next. Software dibagi menjadi dua, yaitu sistem software dan application software. Next. Software. Application software, easy to use programs designed to perform specific tasks. System software, programs that support the execution and development of other programs. To major types is operating system and translation system, compilers and linkers. Software atau perangkat lunak. Yang pertama, aplikasi perangkat lunak, yaitu program yang mudah digunakan yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Dan ada sistem software atau perangkat lunak sistem. Program yang mendukung pelaksanaan dan pengembangan program lain. Ada dua tipe utama, yaitu operating system and translation system. Yang pertama, operating system atau sistem operasi, yaitu perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak akan dapat menjalankan program aplikasi apapun pada komputer mereka, kecuali program booting. Dan ada sistem terjemahan atau translation system, yaitu ada compiler and linker. Next. Di sini ada sistem hardware, software, application software, and user. Users itu adalah pengguna sistemnya atau yang menjalankan sistem softwarenya, baik di HP ataupun laptop. Yang kedua, application software atau aplikasi software. Contohnya seperti Google Chrome, software antivirus Madaf, software perkantoran, dan lain-lain. Next. Computer software relationships, yaitu
hubungan software komputer. Yang pertama ini adalah user. Ada user atau pengguna menjalankan atau mengoperasikan komputer. Lalu ada user interface. User interface ini adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna atau user. Tampilan user interface dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Secara sederhana, user interface adalah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. Dan ada application program. Application program ada berjalan pada operating system. Contohnya seperti Microsoft Word dan Microsoft Excel. Aplikasi dari operating system harus didukung oleh hardware yang mencukupi. Harus di-upgrade agar bisa memadai. Jika tidak seperti itu, maka akan berjalan lambat atau lemot karena hardware-nya kurang memadai atau spesifikasinya kurang memadai. Next. Application software. Application software makes computer popular and easy to use. Common application software: Microsoft Word and Word Perfect, PowerPoint, Netscape, Internet Explorer, Photoshop, PhotoPaint, Java, and Java Android. Software aplikasi. Perangkat lunak aplikasi pada komputer untuk memudahkan pengguna atau user membuat komputer populer dan mudah digunakan. Perangkat lunak aplikasi umum. Seperti pertama, ada Microsoft Word dan Word Perfect. Yang kedua ada PowerPoint. Yang ketiga ada Netscape and Internet Explorer. Netscape dapat digunakan untuk mengunjungi World Wide Web page dan juga dapat membuat serta melihat dokumen HTML yang ada, bahkan dapat melihat bentuk asli dari dokumen tersebut. Yang kedua ada Internet Explorer seperti Google Chrome, Mozilla, Netscape Navigator, WinRAR, Opera, dan Safari. Yang ketiga yang keempat ada Photoshop and PhotoPaint. Photoshop ini adalah aplikasi desain yang berguna untuk mendesain gambar, mengedit image grafis, dan mengolah foto digital. Dan PhotoPaint ini adalah buatan Corel yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan untuk pembuatan efek seperti Adobe Photoshop. Perangkat lunak ini banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan iklan. Dan yang terakhir ada perangkat untuk pemrograman atau programming, yaitu ada Java dan Java Android. Next, operating system controls and manages the computing resource. Examples: Windows, Unix, MCDOS,
Important service that an operating system provides. First is security. Prevent unauthorized user from accessing the system. Second, commands to manipulate the file system. Third, input and output on a variety of devices. And the last, window management, sistem operasi, untuk mengontrol dan mengolah sumber daya komputasi. Contohnya seperti Windows, Unix, dan MCDOS. Important service that an operating system provides, atau layanan penting yang disediakan oleh sistem operasi. Yang pertama ada security atau keamanan untuk mencegah pengguna yang tidak sah dalam mengakses sebuah sistem. Yang kedua ada command to manipulate the file system, yaitu perintah untuk memanipulasi sistem file. Yang ketiga, input and output on a variety of device, yaitu input, masukan, dan output keluaran pada berbagai perangkat. Dan yang terakhir ada window management. Next. What is a programming language? A sequence of instruction and algorithm in human language. A program in computer language. A program needs to be written in a language. There are many programming languages. Low level and high level. Low level, understandable by a computer, and high level needs a translator. C++ is a high level programming language. Jadi, apa itu bahasa pemrograman? Suatu program perlu ditulis dalam suatu bahasa. Bahasa pemrograman yaitu untaian kata-kata berupa instruksi atau perintah-perintah yang biasanya terdiri dari banyaknya baris yang bisa dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman ini wajib dikuasai oleh seorang developer agar dapat membangun sebuah aplikasi atau software. Ada banyak jenis bahasa pemrograman. Yang pertama, low level atau tingkat tinggi, tingkat rendah, dan high level atau tingkat tinggi. Low level, understandable by a computer. Level rendah, ini bisa dimengerti oleh komputer. Dan ada high level atau level tinggi, needs a translator. Jadi tingkat tinggi membutuhkan penerjemahan. Contoh dari tingkat tinggi yaitu C++. C++ ini adalah contoh dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Next. Perbedaan antara bahasa tinggi dan rendah. Bahasa tingkat rendah adalah bentuk pemrograman yang dapat dibaca mesin. Sedangkan bahasa tingkat tinggi akan dalam bentuk yang dapat dibaca manusia atau membutuhkan translation atau translator. Bahasa tingkat rendah sulit untuk ditulis dan dikompilasi, tetapi bahasa tingkat tinggi
mudah untuk ditulis serta dikompilasi. Bahasa tingkat rendah, kompak, dan membutuhkan lebih sedikit ruang memori dibandingkan dengan bahasa tingkat tinggi yang menggunakan compiler dan juru bahasa yang membutuhkan memori yang cukup besar. Dalam debugging bahasa tinggi atau troubleshooting, itu menemukan dan memperbaiki kesalahan lebih mudah. Sedangkan debug dalam bahasa tingkat rendah cukup sulit. Next, levels of programming language atau tingkat bahasa pemrograman. First, machine binary language, unintelligible. Low-level assembly language, mnemonic names for machine operations, explicit manipulation of memory addresses, and machine dependent. High-level language, readable and machine independent. Tingkat bahasa pemrograman yang pertama, bahasa biner mesin. Bahasa biner mesin tidak dapat dipahami. Yang kedua, bahasa rakitan tingkat rendah atau low level assembly language. Yang pertama, nama mnemonic untuk operasi sistem. Yang kedua, manipulasi eksplisit alamat memori. Dan yang ketiga, machine dependent, yaitu tergantung mesin. High level language atau bahasa tingkat tinggi, readable dapat dibaca, dan machine independent tidak tergantung mesin. Next, an example. Ini adalah contohnya. Jadi bahasa pemrograman di sini bekerja menggunakan bahasa mesin. Assembly yang menggunakan bahasa mesin. Next, how to translate a program written in high-level programming language. For example, C++ program. Compiler. For example, Visual C++. A low-level or machine language program that is understandable by a computer. For example, a PC. Examples of compilers is Microsoft Visual C++, Eclipse, Visual Basic, and Java. Jadi how to translate? Bagaimana cara menerjemahkan program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi? Misalnya seperti program C++. Compiler, misalnya seperti Visual C++. Low level, program tingkat rendah atau machine language, bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh komputer. For example, misalnya seperti PC. Example of compiler is Microsoft Visual C++, Eclipse, Visual Basic, and Java. Next, translation system. Set of programs used to develop software. Types of translators is compiler and linker. Example, Microsoft Visual C++, Eclipse, G++. Translation system atau cara menerjemahkan. Set of program used to develop software. Kumpulan program yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak. Types of translators
Jenis penerjemahannya ada dua, yaitu compiler atau penyusun, and linker atau pembuat linker. Example, contohnya seperti Microsoft Visual C++, Eclipse, and G++. Next, software development. Major activities. First is editing or writing the program. Second is compiling or create OBJ file. And third, linking with compiled files or create X file. Any two, yaitu objective files and library module. Fourth, loading and executing. And the last, testing the program. Jadi, pengembangan perangkat lunak, yaitu ada aktivitas utama. Yang pertama ada editing, yang kedua ada kompilasi, yang ketiga ada menautkan dengan file yang dikompilasi, yang keempat ada memuat dan menjalankan, dan yang terakhir ada pengujian program. Yang pertama, editing atau mengedit, seperti menulis program. Yang kedua, ada compiling atau kompilasi, membuat file OBJ. Yang ketiga, ada linking with compiled files, yaitu menautkan dengan file yang dikompilasi, seperti membuat file X. Ada dua, yaitu file object dan modul perpustakaan atau library module. Yang keempat, loading and executing, yaitu membuat dan menjalankan. Dan yang terakhir, ada testing the program, yaitu menguji program. Next, integrated development environments is combine all of the capability that a programmer would want while developing software. Or VC++ and Eclipse. First editor, second compiler, third linker, fourth loader, fifth debugger, and the last viewers. Jadi, ada lingkungan penggunaan terpadu atau integrated development environment, yaitu gabungan semua kemampuan yang diinginkan oleh programmer saat mengembangkan perangkat lunak. Contohnya seperti VC++ dan Eclipse. Yang pertama ada editor, yang kedua ada compiler atau penyusun, yang ketiga ada linker, yang keempat ada loader atau pemuat, yang keempat ada debugger, yang terakhir ada viewers atau penonton. Next, our first program itu ada function name, main indicate start of program, ada comments, print statements, and ends execution of main with end program. Okay, I think that's all for my presentation. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.